Seperti apa yang kita lihat sekarang, sepeda motor selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Kalau kita flashback ke belakang, ketika pertama kali diciptakan, sepeda motor itu hanya serupa sepeda yang dipasangi mesin. Kondisi rangka dan mesin terlihat jelas, belum ada komponen elektronik yang menempel sama sekali di zaman itu. Bahkan, panel indikator di setang cukup sebuah alat penunjuk dari jarum yang sangat sederhana. Dan kini, motor sudah semakin canggih seiring berjalannya waktu. Bahkan, beberapa fitur yang ada itu sudah digital. Dan gak lupa juga, ada fitur-fitur keamanan yang diadopsi dari mobil, yaitu anti-lock braking system, atau bisa kita sebut ABS. Tapi sebenarnya seberapa penting sih rem ABS pada sepeda motor itu? Nah penjelasan sederhananya pada fitur ini itu adalah mencegah roda terkunci saat terjadi panic braking. Efeknya itu supaya roda tidak tergelincir dan tetap mendapat traksi ke permukaan jalan, sehingga motor dapat terkendali dengan baik oleh pengendara. Dan menurut Car Bike Tech, rem ABS akan mulai bekerja saat pengemudi menggunakan rem secara tiba-tiba atau saat keadaan darurat. Meski sedang panik dan kendaraan rentan tergelincir, rem ABS ini efektif membuat motor lebih stabil, serta juga dapat mengurangi jarak pengereman hingga 10% meski pada permukaan basah sekalipun. Terus, untuk rem ABS ini itu lebih membutuhkan komponen lebih banyak ketimbang rem biasanya ya sob. Mulai dari sensor kecepatan yang terdapat di roda depan maupun belakang, kemudian ABS modul, brake control unit, juga katup dan pompa. Semua perangkat ini akan saling bekerja dalam hitungan 1/sekian detik untuk mengukur tekanan kekuatan tuas rem. Pada ketika rem ABS bekerja, biasanya pengendara hanya merasakan efek bergetar pada tuas rem ataupun pada stang motor. Sebenarnya efek getaran ini tercipta dari sistem kaliper rem yang mampu mencengkram sebanyak 24 kali dalam 1 detik loh sob. Dan karena banyaknya komponen yang dimiliki rem ABS, membuat motor dengan fitur keselamatan ini biasanya dibanderol lebih mahal ketimbang harga motor tanpa rem ABS. Kita ambil contoh aja pada Yamaha Frigo. Dari situs resmi Yamaha, tipe Frigo S version dengan rem ABS dijual dengan harga 22,8 juta. Sedangkan Frigo varian standar harganya 18,8 juta. Artinya ada selisih sekitar 4 juta rupiah. Sedangkan dari merek Honda, PCX 150 dengan rem ABS dihargai 31,6 juta. Sementara varian PCX 150 CBS yang tak dilengkapi fitur ABS dipatok 28,6 juta. Dan yang jadi kelemahan fitur ABS itu harganya yang cukup mahal ya sob. Namun tentu saja harga ini dianggap sepadan dengan adanya peningkatan dari sisi keamanan dan keselamatan para pengendara. Oke sob, yang sebenarnya itu tak semua sepeda motor membutuhkan rem ABS loh. Misal seperti motor kecil di bawah 125 cc, itu termasuknya tidak terlalu penting menggunakan rem ABS. Dan ABS hanya opsional aja untuk motor yang kecil. Ini disebabkan motor kecil tidak memiliki bobot yang cukup untuk menjamin semua sistem rem ABS bekerja dengan maksimal. Selain itu, motor untuk off-road biasanya juga tidak cocok dipasangi fitur rem ABS. Sebab motor jenis trail malah membutuhkan roda yang terkunci supaya dapat berhenti di jalan berbatu maupun berpasir. Rem ABS malah jadi penghalang bagi motor trail agar mudah dikontrol dengan tepat di jalur tanah. Makanya tidak heran jika banyak motor trail keluaran terbaru, baik yang dijual di Eropa atau Asia, tak menyediakan fitur rem ABS. Keputusan ini juga dilakukan karena habitat motornya sebagian besar digunakan di jalur off-road ketimbang di jalan raya. Oke sob, untuk di Indonesia, regulasi soal kewajiban fitur rem ABS pada sepeda motor masih dalam tahap studi. Menurut M. Rizal Wasal, Direktur Pembinaan Keselamatan Kemenhub, ada banyak hal yang harus disiapkan sebelum akhirnya mengarah ke tahap regulasi. Ia juga mengatakan saat ini riset tengah dilakukan dari pihak Badan Perencanaan Nasional yang menggandeng Universitas Indonesia. Jika usulannya memenuhi Rencana Umum Nasional Keselamatan, Rizal juga menambahkan, rem ABS saat ini telah menjadi usulan dalam RUNK. Meski begitu, ia mengakui harus tetap ada kajian yang lebih mendalam, terlebih untuk sepeda motor berkomplikasi kecil. Selain itu, dari sisi supplier juga akan diperhatikan siapa saja pemainnya, karena apabila hanya satu dikhawatirkan bisa ada upaya monopoli. Kira-kira kalau menurut sobat, motor apa aja yang emang harusnya digunakan sistem rem ABS ini?
Berikan tanggapan sobat di kolom komentar di bawah ya. Dan buat sobat di rumah juga, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya bisa cepat mendapatkan notifikasi informasi motor-motor terbaru dari kita. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Thanks for watching and see you. Sobat Sentral, siapa nih yang lagi cari spare part original Yamaha? Bisa langsung aja berkunjung ke toko kami. Ada marketplace yang bisa kalian kunjungi di semua platform. Selamat menonton kembali.